Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara merayakan Isra Mi'raj bersama Al-Ustadz Farid Abdullah M.Hum. Beliau adalah dosen IAIN Salatiga. Sekarang beliau baru studi lanjut S3 di UIN Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan segera selesai doktoralnya, amin ya rabbal alamin. Pada acara hari ini beliau akan menyampaikan tafsir surat Al-Isra ayat 1 terkait Isra Mi'raj dalam tafsir karya Abil Qasim Al-Qushairi. Karya tafsirnya yaitu Lataiful Isyarah. Langsung saja kepada Al-Ustadz Farid Abdullah kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Wa qala 'azza wa jalla: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, terlebih para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub yang diasuh oleh Ustadz Munawar Said, dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang mulia ini kita dapat bersama-sama bertemu, berjumpa dalam melalui virtual dalam kajian yang insyaallah mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar bernilai berlian maknawi dalam kehidupan kita. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Munawar Said, pada kesempatan hari ini kita memperingati hari besar Islam di bulan yang mulia ini, yang termasuk salah satu arba'atun hurum, peristiwa agung, yaitu perjalanan Rasulullah Muhammad SAW minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pandangan dari Imam Abil Qasim Al-Qushairi dalam tafsir Lataiful Isyarat. Beliau dikenal sebagai salah satu mufassir dari aliran tafsir Al-Isyari. Barangkali ada perspektif baru yang bisa kita
tangkap dari pandangan-pandangan beliau dalam tafsirnya ini. Baik, kami bacakan yang pertama, ayat pertama surat Al-Isra ini berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Iftataha as-surah bidzikri tsana'i ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan memuji dirinya sendiri. Faqala subhanalladzi, Allah berfirman, subhana maha suci, alladzi dzat. Di sini Al-Qushairi menyebutkan subhanalladzi al-haqqu sabbaha nafsahu bi'azizi khitabihi. Allah yang maha hak memuji dirinya dengan keagungan khitabnya. Wa akhbaru an istihqaqihi li jalali qadrihi. Pada dua kata pertama ini Allah menghabarkan tentang istihqaqihi, bahwa Allah sangat berhak atas pujian itu karena keagungan dan ketinggian jabatan beliau. Kemudian juga wa akhbaru an tawahhudihi bi'uluwi nu'utihi. Dua kata ini juga menggambarkan bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki keluhuran sifat-sifat Allah. Jadi subhana alladzi, ini pandangan Al-Qushairi yang pertama. Kemudian walamma arada ay ya'rifal ibadu ma khassa bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj min 'uluwi ma raqqahu ilaihi wa 'idhami ma laqahu bihi azala al-u'jubah biqaulihi asra. Al-Qushairi menegaskan bahwa ketika seorang hamba ingin mengetahui bahwa apa yang Allah spesialkan terhadap Rasulullah di malam Rasulullah di-mi'rajkan, Rasulullah naik menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertemuan beliau dengan Rasulullah, Allah menghilangkan keujuban, rasa bangga diri dari Rasulullah dengan kata setelahnya yaitu asra. Ya. Di sini Allah nafa'an nabiyhi khatara al-i'jaba. Allah juga menafikan, menghilangkan dari diri nabinya terbersit rasa ujub. Jadi meskipun Rasulullah diangkat begitu tinggi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit pun tidak ada rasa ujub dalam diri Rasulullah. Dengan menyebut kata setelahnya yaitu bi'abdihi, asra bi'abdihi, lianna man arafa uluhiyatahu wastihqaqahu likamalil izzi fala yuta'ajjabu minhu ay yaf'ala ma yaf'al. Jadi kalau orang yang memang sudah benar-benar mencapai level hamba terhadap Allah, maka sedikit pun tidak akan ada rasa ujub dalam dirinya, meskipun dirinya itu sangat mulia. Sangat mulia. Betapa ini memang agak berbeda Al-Qushairi, pandangan Al-Qushairi terhadap ayat ini. Kemudian wa man arafa ubudiyata nafsi wa annahu la yamliku syai'an min amrihi fala yuta'ajjabu bihalihi.
Rasulullah diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Jadi dalam konteks ini di keterangan berikutnya, fal ayatu awdahat syai'aini. Ayat ini menegaskan, menerangkan dua hal penting. Yang pertama, nafiyat ta'ajjubi min izhari fi'lillahi azza wa jalla wa nafal i'jaba fi wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, nafiyat ta'ajjub min izhari fi'lillah, menafikan, menegasikan, menghilangkan ta'ajjub, karena memang ini adalah murni fi'lillah. Jadi Allah yang memperjalankan. Kemudian yang kedua, nafyal i'jab fi wasfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan keujuban pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal akhbaru an Musa alaihi salam hina akramahu bi isma'ihi kalamahu min ghairi wasithah. Ada penjelasan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika mendapat penghormatan dari Allah dengan kemampuan beliau mendengarkan kalam Allah min ghairi wasithah. Wa kallama Allah Musa taklima, dalam ayat lain dijelaskan Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa datang untuk menemuiku, akhbaro nabiyina an nabiyina asra, ketika ayat walamma jaa Musa limiqatina dibandingkan dengan kalimah asra bi abdihi, Al-Qushairi menjelaskan walaysa man jaa bi nafsihi kaman asra bihi rabbuh. Orang yang datang dengan kemauan dirinya sendiri, jaa bi nafsihi, berbeda dengan orang yang diperjalankan oleh Tuhannya. Ya. Fahada mutahammilun wa hada mahmulun. Kalau Nabi Musa itu mutahammil, jadi kalau Rasulullah dalam konteks Isra ini adalah mahmul. Kemudian hada bina'til farqi, ini sesuatu yang berbeda, sifat yang berbeda. Wa hada biwasfil jam'i, hada muridun wa hada muradun. Seakan-akan kalau walamma jaa Musa limiqatina, Nabiullah Musa itu adalah murid, orang yang berkehendak. Ya, menginginkan. Subjek. Tapi kalau wahada muradun, Rasulullah itu murad, yang diinginkan sebagai objek saat itu. Ya. Kemudian Al-Qushairi menjelaskan juga, wa yuqalu ja'ala al-mi'raj bil laili liyudhhira tasdiqa man saddaqa. Allah sengaja memperjalankan Rasulullah itu di malam hari untuk menampakkan, barangkali dalam bahasa saya, sekaligus untuk menseleksi, untuk menampakkan siapa orang yang benar-benar siddiq. Siapa orang-orang yang benar siddiq, maka perjalanan itu didesain oleh Allah, dilakukan di malam hari dan waktu yang sangat singkat. Kita bayangkan kalau perjalanan, kalau dalam ilmu fisika, ya, kita mendapat informasi, entah itu tingkat akurasi haknya itu bagaimana kita tidak tahu, bahwa jarak antar bintang, antar planet, betapa dahsyatnya, ditempuh sekian juta tahun cahaya, sekian miliar tahun cahaya. Tetapi Rasulullah sengaja diperjalankan oleh Allah itu di malam hari, lailan ya, di bagian malam itu, tidak seluruhnya, itu melintasi perjalanan yang begitu jauh, lintas dimensi. Ya, jadi maka sangat sangat benar bahwa ini dalam rangka untuk menseleksi
siapa orang-orang yang benar siddiq. Ketika Rasulullah sepulang dari perjalanan Isra Mi'raj itu menginformasikan apa yang dialami pada kaumnya, pada orang-orang Quraisy saat itu, betapa yang terseleksi itu ya tidak banyak, ya. Seperti ya memang seperti apalah piramida itu. Jadi semakin orang yang siddiq itu ya semakin puncak semakin sedikit. Wa takdziba man ta'ajjaba wa kadzdzaba aw ankara wa jahada. Dan menampakkan siapa ya orang yang angkuh, siapa orang yang mungkar, kemudian mengingkari apa yang dialami oleh Rasulullah, dan siapa yang orang-orang yang memang memusuhi Rasulullah. Kemudian penjelasan berikutnya, wa yuqalu arsalahul haq subhanahu liyata'allama ahlul ardi minhu al-ibadah. Ini poin yang penting yang harus kita pegang, bahwa tadi di awal pertemuan ini saya menyitir satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang Rasulullah itu adalah uswah hasanah. Uswah hasanah harus kita teladani. Melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada ahlul ardi, penduduk bumi, supaya bercita-cita, dan cita-cita itu meskipun cita-cita itu jaraknya sangat jauh harus ditempuh. Cita-cita apa? Al-ibadah, sehingga dengan ibadah yang dilakukan meniru, mencontoh Rasulullah, dapat mencapai makom abdi, makom kehambaan. Jadi kadang-kadang kita ini sering berlaku paradok. Kita mengaku hamba Allah, tapi pelayanan kita kepada Allah yang Maha Memberi itu kita hanya minta, tapi ketika disuruh begini berat, disuruh sedekah berat, disuruh ramah agak berat, apalagi kalau pada musuhnya dan seterusnya. Maka ya, ini Allah sebenarnya menegaskan, menyiratkan ayat ini, mengajarkan kepada ahlul ardi, penduduk bumi. Penduduk bumi itu siapapun, ya, siapapun yang ada di muka bumi ini, al-ibadah, mengajarkan nilai-nilai ibadah, ya, mencontoh Rasulullah SAW. Thumma raqqahu ila as-sama'i liyata'allama al-malaikah minhu adab al-ibadah. Kemudian Allah meninggikan lagi Rasulullah, diangkat lagi ke langit untuk mengajarkan kepada para malaikat adab al-ibadah, tata krama beribadah. Qala ta'ala fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha, dalam surat An-Najm, ya. Pada saat perjalanan itu, fama iltafata yaminan wala shimalan wala tama'a fi maqamin wala fi ikramin tajarrada an kulli talabin wa arabin. Ketika Rasulullah di-mi'rajkan, di Isra Mi'rajkan itu, beliau tidak kalau bahasa Jawanya noleh kanan ke kiri, lurus, ya. Wala tama'a fi maqamin, sama sekali tidak berangan-angan, tidak tamak terhadap satu makom. Kadang-kadang kita ini pengen dihormati orang, ya, pengen dihormati orang, pengen tamak, ya, dimuliakan dan seterusnya. Itu tidak ada sebersih pun terbersih dalam diri Rasulullah SAW. Wala fi ikramin, juga tidak tamak terhadap satu makom kemuliaan, itu tidak. Tajarrada an kulli talabin wa arabin. Tidak ada pengharapan apapun dari Rasulullah. Kemudian linuriyahu min ayatina, kana ta'rifuhu bil ayati thumma bis sifati thumma kashfun bidzati, ya. Hal itu adalah
linuriyahu min ayatina. Apa yang didesain oleh Allah terhadap hambanya yang bernama Muhammad Rasulullah itu adalah untuk membuka mata kita, ya, membuka mata kita. Apakah mata kita mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu? Ya. Jadi seharusnya teknologi yang berkembang saat ini semakin menyadarkan kepada kita bahwa apapun, secanggih apapun itu harusnya semakin menghantarkan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini untuk semakin melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu mampu menggugah hati, pikiran, jiwa dan rohani kita untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para hadirin, para pemirsa sekalian, barangkali ini secuil ya pengetahuan saya membaca apa yang di pandangan dari Imam Abil Qasim Al-Qushairi dalam tafsir Lataiful Isyarat. Mudah-mudahan spirit dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini semakin menambah menambah amunisi kita untuk semakin kuat dalam beribadah. Kita contoh Rasulullah sampai beliau memperoleh maqam abdi, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan segala niat kita dalam beraktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah kalau bernilai ibadah ini barangkali menjadi salah satu stage atau tahapan perjalanan panjang kita menuju maqam Abdullah itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustaz Farid Abdullah yang telah memberikan pandangan dan dari kitab Lataiful Isyarah karya Abul Qasim Al-Qushairi. Mudah-mudahan para santri semua hadirin dan para pemirsa seluruhnya bisa mengambil hikmah-hikmah yang telah disampaikan beliau, sehingga makna dari Isra Mi'raj itu terus berkelanjutan dan kita tetap menjaga, khususnya sholat 5 waktu itu. Di situ ada evaluasi, kemudian ada perenungan, tadabburan, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, apakah khusyuknya atau efek dari sholat 5 waktu itu terhadap kehidupan kita secara sosial maupun secara individual. Itu saja para santri semuanya yang dapat kami sampaikan bersama Ustaz Farid Abdullah. Mudah-mudahan berkah manfaat dunia akhirat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.